Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia. Pada kesempatan hari ini saya diminta tolong kepada kawan saya orang Malaysia ya, untuk memetikkan buah nanas kawan saya itu. Kawan saya itu kan tidak punya pekerja, jadi semalam itu dia telepon saya, katanya, Bejo, kamu ini besok hari Ahad ada waktu apa enggak untuk memotong buah nanas saya? Saya bilang, bila-bila masa siap saya ini. Kalau ada pun boleh saya tinggal sementara waktu gitu sahabat. Jadi kalau potong ataupun panen buah nanas saya berangkatnya selalu awal ya. Habis subuh itu sudah jalannya agak kelihatan, saya berangkat karena apa? Takut panas, sebab kerja manen buah nanas ini kan bawa berat, didukung dekat belakang menggunakan bakul. Jadi kalau panasnya jepret itu memang mau pingsan lah rasanya. Sebentar-bentar rehat, sebentar-bentar rehat. Tapi kalau cuaca masih pagi, masih sejuk seperti ini, memang nikmat sekali. Kerja pun memang cepat siap, dan ini jalan pun masih gelap ya, gelap-gelap berkabut, tapi cuacanya anginnya pagi seperti ini, menghirup udara pagi yang penuh kenikmatan, membuat badan semakin segar bugar ya. Ini jalannya pun sepi, hari Ahad tidak ada orang yang antar sekolah. Biasanya pagi seperti ini ada juga lalu lalang orang-orang kampung menghantar anak-anaknya pergi sekolah. Tapi tema hari Ahad seperti ini sepi, nanti ada orang buat kenduri kawin, biasanya seperti itu ya. Kalau hari Sabtu Ahad itu kalau di perkampungan, mungkin di bandar juga seperti itu ya. Tem-tem hari cuti banyak orang yang membuat majelis perkawinan ataupun apa gitu ya. Kalau di perkampungan sini biasanya Sabtu dan Ahad tunggu tem-tem cuti ya. Sepanjang jalan ini sangat berkabut nih kawan, pagi-pagi udaranya tidaklah sejuk, tapi kalau lepas hujan, kalau misal kata malam itu ada hujan, memang cuacanya sejuk seperti di pegunungan Genting Highland lah pokoknya ya. Siapa sih ya tidak tahu Genting Highland? Saya datang Genting Highland itu sekali seumur hidup, barusan lepas raya haji semalam itulah ya. Mungkin yang tengok konten saya tahulah ya. Mungkin insyaallah doakan ada rezeki lagi, nanti saya mau ke sana lagi bersama kawan-kawan, mungkin tahun baru ya. Kalau ada rezeki, rencana insyaallah lah ya. Tapi ya mudah-mudahan lah, sebab kata orang kalau sudah pernah ke Genting Highland, ke Kuala Lumpur itu rasanya pingin pergi ke sana lagi. Tapi memang betul lah, memang rasanya saya ingin pergi ke sana lagi, belum puas lagi. Sebab waktu ke Kuala Lumpur itu kan belum banyak tempat yang masih belum dikunjungi ya, sebab pindah-pindah, waktunya cuma sedikit, dalam 2 hari itu pindah sana pindah sini. Yang penting boleh dijamah dulu, nanti kalau sudah pergi lagi untuk yang kali kedua, nanti dipuaskan satu tempat lah. Misalkan pergi ke Kuala Lumpur, nah di situ kita ublek-ublek semuanya, kita pergi ke sana ya. Nah seperti ini pagi-pagi berkabut kan, seperti di puncak gunung pokoknya ya. Memang best sekali nih sahabat, cuacanya yang sangat sejuk dan rindang sekali. Jalan-jalan di perkampungan Malaysia ini jalannya lebar dan bagus semua, saya akui jalannya bagus, tidak ada yang rusak. Kalau ada yang rusak pun sebentar aja sudah kembali diperbaiki loh. Itu yang saya pelik, memang begitu tanggap cekatan ketika ada jalan rusak di perkampungan di wilayah Malaysia ini ya. Cepat sekali perbaikannya, tidak perlu tunggu lama ya. Mungkin ada nomor telepon, nomor komplainan ya, ini kampung ini jalannya rusak gitu ya, mungkin terus yang memperbaiki datang. Ini di kawasan Batu Pahat loh ya, di Simpang 6 itu ikut Pak Raja atau ikut Senggarang ya, itu pokoknya sepadan antara kedua itulah, kalau tidak silap antara sepadan Senggarang, Pak Raja dan Rengit. Jadi terkadang ada sebagian wilayah itu ikut Rengit, ada itu yang Senggarang, ikut Pak Raja, itu yang saya tak seberapa paham ya. Kalau untuk orang-orang kampung sendiri pastinya paham, sebab kampung dia orang gitu ya. Dari tempat saya, rumah saya, tempat tinggal itu, kalau mau pergi ke kebun itu
yang tempat saya panen ini ya, itu makan masuk dalam 15 menit, itu slow gitu ya. Kalau laju mungkin 10 menit lah, tapi kalau pagi-pagi seperti ini tak payah laju-laju lah. Yang penting pelan-pelan, asalkan selamat sampai tujuan ya sahabat semuanya. Nih salah satu contoh jalan yang diperbaiki barusan. Walaupun di perkampungan Malaysia jalannya ada garis putih loh, garis line, supaya apa? Intinya supaya tem gelap kalau kita berkendara itu nampak jalan, kan itu tanda jalan. Kalau tem gelap, lampu-lampu kendaraan kita tak seberapa terang, itu takkan terbabas pergi paret. Itulah agaknya ya, kalau agaan saya sih ya. Ini sebentar lagi saya sudah mau sampai kebun ya, ini kebun kawan saya itu yang orang Malaysia ini ya. Ini yang mau saya panen adalah nanas mores sahabat. Nanas mores, sekarang nanas mores pun ada harga. Satu biji itu yang besar Rp2 lebih ya. Grade A itu Rp2 lebih. Sekarang pun baju urea pun sudah harganya turun ya. Jadi alhamdulillah lumayan lah untuk orang-orang kebun itu untuk mencari penghasilan. Itu lumayan, grade A itu udah Rp2 lebih ya. Kalau ini dalam orderan 2.500 kalau ada lah, katanya sih ada, tapi tak tahu lagi. Terkadang kan ada yang mati, ada yang rusak, dimakan musang, macam-macam lah kalau tanaman dekat kebun seperti ini ya. Saya kerja seperti ini selalunya kira borong semua sahabat. Jadi kerjaan apapun yang saya lakukan kira borong, biar senang, saya senang, tuan kebun senang kan. Jadi sama-sama senang, tidak sama-sama gerundel. Orang Jawa itu ada bisikan hati yang jelek kalau kita kerja gaji tidak cocok gitu kan, ataupun kita kerja tidak sesuai yang diinginkan dengan tuan yang mengerjakan kan, gerundel dalam hati kan. Jadi nanti bicara yang macam-macam yang tidak-tidak itu yang bisa merusak ataupun memberikan penyakit hati. Sebenarnya kerja seperti ini sering saya lakukan, dan alhamdulillah walaupun angkat berat seperti ini saya masih mampu lagi, walaupun di usia saya yang dalam 38 lebih ya, mau 39 September ini insyaallah saya ulang tahun kali ke-39. Tidak terasa sahabat, saya sudah 20 tahun lebih di Malaysia ini ya. Ya Allah, tak terasa di Malaysia saya numpang mencari rezeki. Disinilah tumpah keringat saya mencari nafkah yang halal menurut saya untuk menyara hidup keluarga saya di kampung halaman dan untuk masa depan anak-anak sahabat, supaya anak-anak saya berpendidikan tinggi lah ya, tidak seperti saya orang tuanya yang tak sekolah. Kalau anak berpendidikan tinggi, insya Allah dalam menjalani kehidupan duniawi itu penuh dengan dedikasi ya. Soalnya orang yang berpendidikan, taraf pendidikan tinggi, cara berpikirnya insya Allah jauh lebih bijaksana, cari pekerjaan pun insya Allah jauh lebih baik. Maksudnya baik itu bukan buruh kasar seperti saya seperti ini, karena orang yang berpendidikan tinggi pastinya ada sijil, dan sijil itu bisa digunakan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran dan kepintaran kan gitu ya sahabat. Setiap orang tua pasti mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga orang tua saya yang mendoakan supaya saya sehat, mampu menggalas tanggung jawab keluarga, dan diberikan kelancaran dalam rezeki. Seperti itu terus doa daripada ibu saya setiap saya mau berangkat merantau ya. Diberikan keselamatan, tidak ada gangguan apa-apa, jangan sakit-sakitan, seperti itu. Insya Allah memang doa orang tua itu, apalagi ibu, paling makbul sahabat. Selama saya di Malaysia berpuluh-puluh tahun sakit, tapi sakitnya cuma sakit penat, masuk angin, demam gitu aja. Kalau untuk sakit-sakit yang teruk, alhamdulillah saya tidak pernah ya sahabat. Dan untuk kejadian yang hal-hal tidak inginkan, alhamdulillah saya masih selalu dalam lindungan Allah, sebab karena doa daripada ibunda saya sahabat. Itulah, kalau punya ibu jangan sesekali kalian melawan, tetapi berbaktilah semampu kalian. Jika tidak suka lebih baik diam, jangan pernah membantah. Jangan sampai kalian membantah, nanti jadi durhaka seperti Malin Kundang. Jadi menemani Anda semua melihat konten saya sambil mendengar saya ceramah sedikit-sedikit lah. Bukannya saya ini seorang yang pintar dalam agama, tidak.
Saya hidupnya membesar di perantauan ya sahabat. Nah, yang baju putih ini adalah tuan kebunnya sahabat. Ini namanya Cik Jedan, kawan saya orang Malaysia yang baik hati ya. Alhamdulillah kawan-kawan saya semua orang Malaysia itu baik-baik. Dan di kawasan sini majority berketurunan daripada Jawa. Kalau kawasan yang tempat saya tinggal sini ya, majority lah, meskipun ada tapi kebanyakan turunan Jawa. Sarapan dulu lur, sarapan yo. Ngombene es teh. Iki nyerang es teh nih. Ya. Kita rehat. Sarapan dulu. Gini sahabat, kalau kita kerja manen buah nanas ya, kita pasti dibagi makan, bagi minum, dan macam-macam ya. Dan makanannya itu persis seperti di Indonesia. Ini sayurnya sayur nangka ya, ada sambalnya belacan alias sambal terasi dengan seketul ikan guring. Kalau upin-upin kata ayam guring, seperti itu yang selalu diungkapkan anak-anak saya mengikuti gaya bahasa upin-upinnya sahabat. Memang sedap sekali. Makan minumnya es teh, sudah agak capek, keringat sudah keluar banyak. Memang makan pun sedap. Kalau satu bakul itu macam kurang ya, tetapi kalau kerja berat gini tidak boleh makan banyak-banyak. Kalau sudah selesai kerja oke lah, tapi kalau masih sambung kerja jangan makan banyak-banyak ya sahabat. Memang gurih-gurihnya ini mantap sekali ya. Alhamdulillah orang-orang Malaysia kawan-kawan saya baik-baik semua tempat saya kerja ya. Mereka dermawan, banyak memberikan makanan, minuman. Memang orangnya itu kalau orang Jawa Malaysia bilangnya tidak lokek, tidak kedekut gitu. Selalu banyak berbagi, alhamdulillah. Kalau kita kenal itu akrab ramah, jadi tidak seperti di sosial media yang selalu gaduh seperti itu. Tidak, saya pun bosen di sosial media itu, hari-hari nampak komentar daripada netizen Indonesia dan Malaysia selalu gaduh. Orang Indonesia mengatakan yang mulai dulu orang Malaysia netizennya mengatakan yang mulai dulu orang Indonesia. Jadi semuanya saling cari benar. Kamu yang mulai, kamu gitu terus baca saya. Pusing, sebetulnya yang mulai siapa gitu ya. Sebetulnya kalau mereka berhenti sejenak tidak berantem itu bisa nggak sih ya? Atau memang hobi mereka gitu ya, untuk mencari kawan lawan ya sebetulnya. Tapi kalau ketemu dunia nyata tidak mungkin lah. Mustahil kalau dijumpa dunia nyata sampai bergaduh, sampai ungkit-ungkit sejarah itu mustahil. Saya berani, mustahil berani kalau terjumpa depan-depan itu mustahil lah. Kalau di sosial media apalagi menggunakan akun fake, akun palsu, semua boleh lah, bicara lantak, lanyah itu semua boleh. Tapi buat apalah seperti itu ya? Apa sih yang didapat? Cuma menanamkan kebencian yang tidak pasti, tidak nampak orangnya kan. Menambah-nambahkan dosa jariah. Orang membaca sakit hati. Misalkan komentar daripada netizen Indonesia dibaca orang Malaysia, kalau menjelek-jelekan sakit hati. Komentar orang Malaysia yang jelek-jelekan orang Indonesia baca sakit hati. Betul nggak? Lebih baik komentar yang baik, yang bijak gitu loh ya. Oke lah, gitu aja dulu sahabat. Saya mau lanjutkan perjuangan saya mencari nafkah demi anak istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak rantau, tetap semangat ya, tetap berjuang. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, karena si orang perantau yang pernah kenal kata lelah dan kata menyerah.